Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm Nimatul Adawiyah from Pasti English Education 2018. And today I will present my material formative assessment. Hi Aisyah. And Hai Ande. okay, today material is formative assessment. So after studying the wall of chapter, the first or second or lesson we will review from chapter. So formative assessment is an assessment carried out to obtain information about the process that has been carried out. The purpose of formative assessment itself is to unite student learning progress as well to provide ongoing feedback that can be used by within the structure to improve their learning. For example, formative assessment. Draw concept maps in class to reference their understanding of a topic and send a sentence of to identifying the main points of a lesson. Jadi, penilaian formatif itu penilaian dilakukan untuk memperoleh informasi tentang proses yang telah dilakukan. Contohnya, kita belajar dari buku. Jadi dalam buku itu terdapat 5 bab. Jadi setiap misalnya pertemuan pertama kita belajar bab 1. Jadi setelah selesai belajar bab 1, kita mereview hasil dari materi bab 1 itu. Oke, adik-adik bisa melihat ini. Jadi adik-adik bisa dilihat bagian pertama, the most interesting thing I learning in this chapter was. Jadi artinya itu hal yang paling menarik, yang saya pelajari dalam bab ini. Contohnya dari bab 1 materi apa, misalnya terdapat 3 bagian dari bab 1. Adik-adik menurut adik-adik misalnya bagian A yang menarik, jadi bisa dicatat atau dijawab dari pertanyaan ini. Menurut hal yang paling menarik dari bab 1 yaitu bagian A. Yang kedua, the part I enjoy most was. Bagian yang paling saya nikmati adalah misalnya bagian B. Dalam bab 1 dari bagian B itu misalnya ada percakapan. Jadi adik-adik menyukai bagian B karena disertai dengan percakapan tersebut. Yang ketiga, I would like to find more about. Jadi saya ingin mencari tahu lebih banyak tentang, misalnya dari bab 1 bagian C itu materinya tidak lengkap. Jadi adik-adik sekalian bisa searching di Google atau di YouTube untuk melengkapi materi tersebut. Next, the hardest part in this chapter. Bagian tersulit dalam bab ini adalah, jadi adik-adik bisa juga menjawab itu bagian C yang tersulit karena bagian C di situ tidak lengkap. Paham? Paham. Okay. Next, I need to work harder. Next, adik-adik bisa melihat tabel di bawah. Jadi yang pertama itu the conversation was easy understand. Jadi dari bab 1 tersebut kan ada bagian tentang percakapan. Jadi apakah adik-adik itu melihat percakapan itu mudah atau sulit? Yang kedua, I know how to express opinion. Jadi saya tahu bagaimana mengungkapkan pendapat. Jadi adik-adik misalnya dari bab 1 itu bagian C, kalian bisa mengungkapkan bahwa bagian C itu materinya tidak lengkap atau kurang. Yang ketiga, I could debate with my classmate. Saya bisa berdebat dengan teman kelas saya. Jadi paham kan? Berdebat. Next, I can write an opinion article. Saya bisa menulis artikel opini. The last, I can write a dialogue. Saya bisa menulis dialog. Jadi adik-adik tahu kan, misalnya itu contohnya dialog itu dari bagian B bab 1 tadi. Okay, so that was explained by formative assessment. Maybe that's enough from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you.